Sebelum Anda menonton film Ipar Adalah Maut, ada baiknya Anda tahu tentang jalan ceritanya. Ingin tahu bagaimana jalan cerita film Ipar Adalah Maut? Simak video ini sampai habis ya. Film ini adalah sebuah kisah nyata yang bercerita tentang kehidupan rumah tangga seorang wanita bernama Anissa. Dia menikah dengan seorang pria bernama Aris. Awalnya kehidupan keluarga mereka berjalan cukup baik, keduanya hidup bahagia bersama anak tunggal mereka yang bernama Raya. Kemudian, keadaan mulai berubah ketika adik Anissa yang bernama Rani tinggal di rumah kakaknya. Diceritakan bahwa Rani kuliah di kota tempat tinggal kakaknya, dan untuk menghemat biaya, Rani kemudian memutuskan untuk tinggal bersama kakaknya. Rani sering diantar oleh Aris, suami Anissa, ke kampus, sering bercanda, sering ngobrol. Tidak jarang Rani dan Aris harus berduaan di rumah saat Anissa harus bekerja. Meski begitu, Anissa mulai mencemaskan Aris. Anissa takut suaminya tergoda oleh adiknya, karena Rani sering berdandan, menggunakan pakaian minim. Kekhawatiran Anissa mulai menjadi kenyataan. Saat Rani dan Aris hanya tinggal berdua di rumah, Rani dan Aris bersiuman untuk pertama kalinya, saat Rani meminta bantuan Aris untuk membantu tugas belajarnya. Insiden siuman antara Rani dan Aris semakin sering terjadi, meski Anissa ada di rumah. Rani dan Aris juga hampir ketahuan oleh kakaknya. Tapi kali ini, Rani tidak tertangkap, karena ia mengaku minta tolong membenarkan sesuatu di dapur. Anehnya, ternyata Rani juga memiliki calon suami, yakni Yusuf. Diketahui juga, pernikahan mereka semakin dekat, namun di sisi lain, Rani dengan Aris justru menjalin hubungan yang semakin erat. Karena hubungan antara Rani dengan Aris yang semakin dekat, akhirnya mereka pun berhubung badan. Hubungan terlarang itu pun berlanjut hingga Rani hamil. Aris pun mencoba mengacaukan hal tersebut. Bibi Aris kemudian mengetahui hubungan mereka. Tante Aris berusaha menegur dan memperingatkannya, namun hubungan mereka tetap berlanjut, meski Rani dan Yusuf sudah menikah. Pada akhirnya, Nisa menemukan hubungan terlarang antara Rani dan Aris. Disinilah puncak masalah terjadi. Anissa mengetahui hubungan tersebut karena membuka ponsel suaminya dan menemukan banyak foto dan video yang tidak pantas. Anissa sangat sedih dan kecewa pada Aris. Rani kemudian kabur dan menceraikan Yusuf. Rani juga tidak lagi berhubungan dengan Aris, sementara Anissa yang kecewa dan trauma, kini harus merawat ibunya yang menderita demensia. Ditambah lagi, dirinya harus menghadapi beban, menjadi bahan omongan warga, lantaran perceraian kedua anaknya. Tak lama kemudian, ibu Anissa pun sakaratul maut, didampingi oleh anak-anaknya dan Aris. Tak lama usai kepergian ibunya, Rani meminta uang kepada Nisa untuk pergi merantau ke Jakarta sendiri, karena telah bercerai dengan Yusuf. Sedangkan Nisa sendiri juga telah bercerai dengan Aris.